guys, welcome back to my channel. Jadi ini vlog keempat gue. Karena bingung aja di rumah mau ngapain, jadi pengen aktif ngevlog. Jadi yang belum subscribe, buruan subscribe. Kalau misalnya subscribernya banyak, makin motivasi gue buat bikin konten-konten yang istilahnya bermanfaat lah ya gitu. Nah, untuk kali ini sebenarnya vlog ini sudah dipersiapkan dari hampir minggu lalu. Cuman minggu lalu itu benar-benar hektik banget, banyak hal-hal urgent yang harus gue kerjain. Jadi akhirnya baru sempat belakangan ini. Dan yang lebih spesialnya lagi, special case-nya adalah gue bener-bener edit sendiri. Sedangkan gue orang yang cukup gaptek dalam mengedit. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan komputer itu gue gaptek banget. Jadi agak lama memang proses editnya, tapi ya udahlah ya gitu. Jadi gue masih dalam proses belajar juga dalam edit. Jadi kalau misalnya vlognya biasa aja, nggak sebagus youtuber lain, jadi mohon maaf ya karena masih belajar gitu. Oke, vlog keempat ini gue bakal bahas tentang pengalaman gue selama di Guangzhou di China itu menjadi salah satu panitia acara yang cukup besar, acara organisasi Indonesia, dan yang nonton itu bukan cuma orang Indonesia gitu. Jadi bakal ada 2 event. Nah, 2 event ini diselenggarakan oleh ISA Hwaweon. Jadi ISA Hwaweon itu adalah salah satu organisasi ranting Indonesia, mahasiswa Indonesia yang ada di Jinan Hwaweon, Guangzhou, China, atau ada di kampus gue gitu. Jadi ada 2 event. Yang pertama itu namanya Namaku Indonesia, itu di 19 Mei 2018. Nah, acara kedua itu adalah namanya Presipitasi di 18 Mei 2019 gitu. Kenapa kita bikin acara seperti ini? Karena dalam rangka merayakan hari jadinya ISA Hwaweon, sekaligus hasil dari kita jual tiket dan lain sebagainya itu kita ada melakukan charity seperti itu. Jadi gue kenalin dulu ISA Hwaweon itu kayak gimana. ISA Hwaweon itu jadi organisasi yang sudah terbentuk 2011. Terus gue bergabung di periode 2017-2018 gitu. Itu waktu itu ketuanya adalah Nadia Isabella. Dan ketika gue bergabung itu gue mendapat jadi anggota sponsor kayak gitu ya. Nah, waktu selama 2017-2018 itu kita ada banyak event. Kita ada International Food Festival, terus ada Christmas, nyiapin Namaku Indonesia, terus graduation partinya kakak kelas, terus ada pemilu untuk periode yang baru gitu. Dan jadi Namaku Indonesia ini adalah salah satu event yang istilahnya cukup besar dalam 1 tahun periode itu. Jadi yang bener-bener paling disiapin berbulan-bulan itu Namaku Indonesia. Nah, Namaku Indonesia ini adalah acara intinya itu adalah teater musikal. Jadi Namaku Indonesia ini diadakan itu tanggal 19 Mei 2018 di Penpu Litang, itu di Chinantashui. Jadi itu auditorium yang cukup besar dan memang kayak bioskop, bahkan ada lantai 2-nya. Cuman ketika kita proses mempersiapkan venue ini itu tidak mudah. Jadi waktu pertama itu kita sudah melakukan segala prosedur untuk izin di nama tempatnya itu gedung manajemennya. Jadi Litang itu di sebelah sini, gedung manajemennya itu sebelah sini. Jadi tuh beda gedung dan yang manajemen itu lebih kecil. Terus ketika kita sudah izin di gedung manajemen ini, itu kan kita panitia inti, terus gue juga termasuk panitia acara bersama CD, Adinda Bella. Terus sama tim yang lain itu kita pergi ke venue tersebut dong. Kita ukur panggung, kita lihat backstage-nya, kita hitung kursi penonton, kemungkinan bisa maksimal berapa orang, karena kan ini lebih kecil. Terus kita juga melihat beberapa kemungkinan kayak kayaknya nanti masuknya dari sini, kayaknya nanti pintu keluarnya di sini, photo booth di sini, dan lain sebagainya. Kita sudah prepare. Lalu tiba-tiba hal yang memang tidak terduga itu terjadi gitu loh. Jadi tempatnya itu H-5 di cancel dengan alasan yang tidak valid, tidak jelas, tidak logis. Akhirnya kita kecewa gitu loh, karena ini udah H-5 dan kita udah latihan capek-capek, lain sebagainya. Terus
masa di cancel dong venue-nya gitu. Dan akhirnya dalam H-5 menuju hari H itu semua tim untungnya sangat kompak. Kita semua cari venue baru, terus ada beberapa orang yang memperjuangkan tempat itu juga gitu loh, karena memang sudah maksudnya udah minta izin dari Februari atau Maret dan eventnya itu bulan Mei gitu kan, maksudnya udah ngomong gitu loh, kenapa tiba-tiba di cancel seenaknya gitu kan. Dan puji Tuhannya setelah kita kompak, setelah kita memang istilahnya berdoa dan berusaha gitu ya kan, kita dapetin venue yang lebih bagus, kita dapetin yang auditoriumnya yang gede. Itu memang gede banget, panggungnya gede banget. Dan karena selama kita proses latihan kan gue coach teaternya, jadi kayak memang bikin space tuh yang sesuai ukuran panggung itu gitu loh. Jadi kalian nari jangan lebar-lebar ya, jangan ini harus mepet-mepet, karena kalau enggak nanti kalian nggak muat gitu kan. Dan pindah ke yang gede ini luas banget, enak banget buat dance, buat teater, buat band dan lain sebagainya kayak gitu. Puji Tuhan banget sih dapat venue yang lebih bagus gitu. Bener-bener nggak terlupain sih masalah venue itu gitu, karena 2 tahun berturut-turut nanti di presipitasi juga demikian gitu loh, kita kena lagi masalah venue. Nah, terus untuk Namaku Indonesia itu susunan acaranya itu jadi dibuka dengan tari bendera, itu lagu bendera yang diremix sama VJ Daniel, dan itu coachnya itu orang Filipina gitu, dan memang dia orang yang cukup excited dalam acara-acara Indonesia, dan dia suka ngebantu organisasi-organisasi Indonesia buat ngelatih dance gitu. Memang koreografer bagus banget. Nanti bakal ada di video belakang-belakang supaya kalian para wanita senang melihatnya gitu ya kan. Terus band, ya ada band. Jadi band ini vokalisnya adalah orang Amerika, lupa Amerika Selatan atau Amerika Utara, tapi dia bisa bahasa Indonesia. Jadi dia nyanyi lagu apa ya, lupa, pokoknya ada lagu, dia nyanyi lagu bahasa Indonesia. Dan habis itu pokoknya pecah banget sih pas dia nyanyi gitu. Terus lanjut ke apa ya bilangnya, remix medley musik angklung suling dengan band modern, maksudnya kayak alat musik modern gitu. Itu bagus juga, bagus banget, bener-bener enak banget didengar. Lanjut ke teaternya, acara intinya, musical teaternya yang kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Lalu terakhir adalah closing dance dengan lagunya Come Alive dari Greatest Showman. Itu juga dilatih sama si orang Filipina tersebut gitu. Dan kesulitan selama mempersiapkan cukup banyak, karena gue itu dari anak teater tiba-tiba jadi coach teater, itu cukup mendadak dan instan, dalam waktu yang instan. Terus kayak aduh ini harus gimana, karena gue cukup buruk dalam bagian script writing kayak gitu kan. Untungnya ada teman-teman yang bikin, lalu gue hanya nambah-nambahin dan mengurangi yang tidak perlu kayak gitu. Jadi kayak gue masukin lagu, jadi memang bertemakan teater, bukan drama kayak tugas-tugas kalau di kelas gitu kan, yang cuma ngomong-ngomong. Jadi teaternya ini juga cukup menarik. Jadi dibuka dengan lagu Another Day of Sun dari La La Land. Lalu ada lupa namanya, itu yang lagu Jawa itu. Terus ada Cenat Cenut, terus ada Petualangan Sherina, ada Asmaradana. Terus ada lagunya Joko Anwar juga, terus ada lagu 17 Agustus tahun 45. Ya itu, pokoknya seru banget sih teaternya. Meskipun maksudnya bukan Broadway, bukan menuju ke Broadway yang harus Inggris banget, tapi seneng sih, maksudnya pesan nasionalisnya itu tersampaikan melalui musical itu. Jadi kayak genrenya tuh little bit komedi, little bit drama. Seneng juga setelah selesai acara itu feedbacknya positif, kayak mereka semua bilang pengen lagi, terus kayak seru nih acara kayak gini gitu, dan mereka expect yang cukup banyak untuk kita ngadain kayak acara-acara kayak gitu lagi gitu loh. Seneng banget juga punya tim yang luar biasa yang bener-bener kerja keras buat acara ini gitu loh. Kangen banget sama kalian semua dan kangen sama perjuangan kita untuk
menyukseskan acara ini. Juga thank you banget untuk seluruh performer yang rela latihan tiap hari, tapi wow, hasilnya itu bener-bener ketika acara itu selesai tuh gue nangis gitu loh, karena kayak wow, gue bisa jadi bagian dari acara yang bener-bener bagus ini nih. Dan ya gitu, itu kita hampir jual 250 sampai 300 tiket kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget sih segitu. Itu bener-bener kayak capeknya tuh worth it gitu loh, terbayar sudah gitu loh dengan semua feedback dari penonton. Dan akhirnya dari situ ngerasain gitu loh bagaimana orang-orang yang bekerja di dunia entertain, khususnya mereka orang backstage gitu, meskipun mereka tidak terlihat tapi ketika hasilnya ada tuh kerasa gitu. Dan itu yang gue rasain gitu loh ketika selesai acara Namaku Indonesia. Dan gak mau ngomong banyak lagi, jadi di video belakang dan abis ini bakal ada teman-teman dari kru Namaku Indonesia, ada ketua acara Namaku Indonesia, ketua Isa Wawan, terus ada performer Namaku Indonesia, terus ada coach yang Filipin juga, lalu ada yang kru dan performer. Jadi bakal review tentang acara Namaku Indonesia. Jadi ini bukan settingan, gue nggak ada minta mereka bilang lo harus ngomong yang bagus dan lain sebagainya. Ini tuh dari sudut pandang mereka masing-masing tentang acara Namaku Indonesia. Jadi selamat menyaksikan and yeah, enjoy. Banyak sih dari yang gak bisa disebutin cuma best moment gitu, ngerti gak sih? Jadi semuanya itu bener-bener terbest. Waktu penentuan nama acara, saat dimana kita semua ada di bawah daun cowok dan kita berdoa sama-sama untuk kelancaran acara Namaku Indonesia. Waktu latihan itu best moment banget. Saat lagi latihan itu walaupun udah capek tapi tetap aja semangatnya keren banget. meskipun beda negara tapi selalu kompak saat latihan gitu. Tapi yang bikin gue seperti itu, mereka itu di hari H itu, benar-benar mantap. Itu pastinya waktu tampil jadi nenek. Aku waktu itu tampil sebagai nenek-nenek sosialita dan di atas panggung tuh improve abis. Yang nggak nyangka, yang best moment itu kayak nggak nyangka kan, aku partnya cuman sedikit, cuman di awal dan di akhir, tapi pas di akhir pas aku muncul yang kedua kali itu di akhir, itu ternyata banyak yang nungguin. Aku nggak nyangka banget, dan thank you banget untuk orang yang sudah mempercayakan aku sebagai nenek-nenek itu. Ketika acara kita selesai, kita mendapat tepuk tangan yang meriah dari penonton. Melihat the whole acara itu berhasil dan orang-orang selesai acara itu masih ingat banget sama Namaku Indonesia. Apalagi, dan yang ingat itu tuh bukan cuma anak Indonesia doang, tapi orang luar juga. Sampai ada yang bilang kalau acara kita tuh terlalu pendek gitu loh, kayak kurang cukup gitu. Menurut aku itu bukan karena acara kita terlalu pendek atau kurang lama, tapi emang apa ya, bagus banget, benar-benar bagus banget sampai nggak berasa waktunya gitu. Untuk memakai alat seadanya dengan budget seadanya, tapi jadi satu karya yang indah untuk mendukung penampilan di atas panggung. Itu sih menurutku waktu-waktu kita mikirin kayak gimana, mikirin konsep, terus gimana nanti masukin ke panggung, gimana ininya, semualah pokoknya itu best moment banget, sama-sama kita lakuin dan cari barang gitu. Seneng sih. H-3 sebelum kita mau acara itu dikabarin gedung yang kita pesan itu nggak bisa dipakai. Dan di situasi genting seperti itu kita bingung semuanya, bukan cuma ketuanya tapi kita semua satu tim. Dan kenapa aku bilang ini best moment, karena dalam situasi genting seperti itu kita satu tim masih bisa solid, kita saling bisa support satu dengan yang lain, dan alhasil kita punya gedung yang lebih bagus dan di situ lebih nyaman untuk kita tampil, lebih mewah, dan puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kenalan sih sama orang-orang baru, karena kalau nggak kenalan kan nanti jadi kayak performnya itu nggak lepas gitu.
there's so many special moments during the process, but I think the best moment has to be the time where the dancers are doing the actual routine, like on the final show, because of course that's the proudest moment any coach could feel, just to see your performers perform on stage, enjoying their time, seeing the audience, clap for them. That's really a great moment for any coach could have. So yeah, that was really special for me. Best momennya itu adalah di hari H sih. Everything went well. Bisa dibilang lumayan berhasil kalau dilihat dari feedback dari orang-orang. Jadi ketika udah selesai itu benar-benar bangga banget. Itu kan kita harus nentuin konsep, terus kita harus nentuin acaranya seperti apa, terus apa aja yang harus disiapin dan lain-lain. Itu kita udah janjian tempat, kita udah booking tempat, dan kita juga udah dari tim kita udah ke sana untuk nata dekorasi dan sebagainya, merancang sebagainya, tapi ternyata di cancel. Min 5 tiba-tiba dibilang kayak nggak bisa nih, kamu nggak bisa pakai tempat itu. Cara ngatur waktu belajar sama latihan sih, soalnya bentrok banget, dan itu tuh tanggalnya tuh mepet banget sama tanggal mau ujian sekolah. Hari latihan itu tuh aku jadi kayak beban, tekanan gitu wis. Karena waktu itu Namaku Indonesia diadainnya berdekatan sama ujian semester, ditambah lagi banyak properti yang harus kita bikin, jadi itu kita cukup kewalahan sih. Revisian naskah yang berulang-ulang. Waktu harus membuka acara Namaku Indonesia karena aku waktu itu jadi host. Itu deg-degan banget. Di awal permulaan drama, karena saya harus berinteraksi bersama penonton. Habis itu dari tempat duduknya penonton tuh saya harus sambil lip sync, sambil ngedance sampai ke panggung. Nah itu nervousnya nggak bisa saya ungkapkan lagi gimana nervousnya saya waktu itu. Panik lah karena banyak banget yang nonton kan, acara gede. Harus bisa merangkap tarian dan lebih ke arah teater gitu. Aku jujur orangnya pemalu, jadi kalau di depan banyak orang aku agak grogi. Dan apalagi ada satu scene di Namaku Indonesia ini yang aku berpasangan. Di situ aku harus bangun chemistry, harus nemuin feeling, dan menurutku itu suatu tekanan sih, karena memang susah nyari feelingnya. Kan kita tuh anak-anak belakang panggung kan, dan ya at least aku cewek gitu. Ini tuh properti harusnya tuh yang banyak cowok, tapi ini yang banyak cewek, dan angkat kayak dorong properti kita, terus berat, terus yang paling ini sih tempatnya di backstage-nya itu tuh gelap, jadi kayak kita tuh udah nggak boleh ada suara, terus harus cepet pergantian propertinya, tambah lagi gelap gitu, kayak kita tuh keburu-buru gitu, seru banget sih. Jadi di dalam backstage itu ada satu kayak asuh, kayak orang tua ini yang mantauin kita, monitoring kita di dalam backstage itu. Tapi satu nggak enaknya itu dia suka ngerokok, dia ngerokoknya tuh banyak. Jadi kita itu kayak mau negur nggak enak, mau ngomongin dia nggak enak, terus kadang dia punya emosi naik turun sih. Jadi ya nggak enak sama dia kalau ada dia, ngeselin minta ampun. What was pressuring definitely was adding authenticity to my routine, because of course the dances I've been teaching were mostly modern dance, and of course I wanted to add Indonesian culture, Indonesian flavor into those modern dances, and of course that was pressuring because I don't know much about Indonesian dances. So it was really pressuring for me. I didn't want the audience to just see it like, oh, that's just an average modern dance. There's nothing Indonesian about it. So that was really pressuring. But luckily, I had help from some great friends, from some great Indonesian friends that was able to help me, mix in some Indonesian flavor into the routine. So yeah, it was resolved in that way. Stumble through the days,
got your head on low. Menurut aku semuanya best ya. It's definitely Bandera Shadow Dance. So and of course the song Bandera itself is just so festive. It's still in my head until now. Like, you know, the merah putih teruslah kau berkibar. You know, it's really a catchy song and that's very important. Musical teaternya. Ada satu cowok itu tuh adik kelas aku, cuma aku iseng-iseng, cuma emang ganteng sih guys, tapi dia udah punya cewek guys. Nah, itu dapet bagian yang sama dia di opening. Pas di Asmaradana. Asmaradana. Soalnya di situ aku dapat perasaan banget pas nari tarian itu. Gue paling suka sama Dewa. Si Dewa sama si ceweknya si Putri itu sama si Putri lagi kayak kasmaran gitu ya, namanya anak muda ya kan, suka gitu yang love-lovean. Kita bilangnya scene Sherina ya. Kalau aku paling suka sih opening, closing, karena rame-rame kita nari-narinya itu sama Sherina. Closing dance itu beneran keren, mantep dan juga amazing. Pas bagian terakhir dimana semua performer naik ke atas panggung nari bareng, bahkan ada beberapa performer yang turun dari panggung dan mereka nari di area penonton. Ketika acara penutupan, ketika aku mendapat giliran nari itu di sela-sela penonton, itu kerasa kayak nggak ada jarak sama penonton, jadi kayak penonton tuh kayak menikmati sekali. Di endingnya saat dimana semua pemain tuh kumpul dan kita nari sama-sama, itu bener-bener kayak rasanya lega banget itu. Closing dance, wah itu seru banget. Closing dance, Acara Namaku Indonesia ini tuh keren, bermakna dan gak terlupakan. Happy, amazing, dan memorable. Mendidik, nasionalis, dan asik. Fantastic, meaningful, unforgettable. Satu, yang udah pastilah unforgettable. Terus yang kedua, apa ya? Indonesia banget. Yang ketiga, pengen lagi sih. Seru, well prepared, dan aku mau perform lagi kalau ada lagi. Gila, pecah, amazing. seru, wow, dan kangen. Luar biasa duniaku, karyaku. Spektakuler, istimewa, kerja keras. Yang pertama tak terlupakan, yang kedua berkesan, dan yang ketiga worth banget sih untuk ditonton. Keren, kreatif, capek. Keren, gak terlupakan, sama pelatihnya ganteng. One, it's very authentic. Two, it's grand. It's grand. The Namaku English is really grand. Third is worth it. Happy anniversary, Isa Huawan. Happy anniversary, Isa Huawan. Happy anniversary Isa Huawan. Happy anniversary Isa Huawan. I love you. Yap, itu tadi kan review tentang acara Namaku Indonesia. Dan buat kalian yang mau lihat kurang lebih acara Namaku Indonesia kayak gimana, kalian bisa nanti klik link di bawah. Itu adalah after movie yang dibuat oleh tim kami waktu acara Namaku Indonesia telah selesai, seperti itu. Nah, nanti untuk vlog berikutnya kita bakal bahas tentang presipitasi. Sengaja kita bagi dua, kalau enggak nanti itu panjang banget video vlognya. Thank you juga buat yang sudah bergabung susah-susah video untuk bantuin gue di vlog ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.